Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Dompet Duafa Waspada Abang Das Sulaiman. Sama-sama kita hormati Ketua BKM Mushola Al-Hijrah yaitu Ustaz Abu Bakar Siddiq SPDI. Sama-sama kita muliakan Imam Besar Mushola Al-Hijrah dari masih SMP sudah hafal 30 juz, menguasai 7 macam lagu dan bahasa dalam Al-Quran, tapi tawadhu'nya luar biasa. Asal mau imam dia izin dulu, dia izinnya pada lawa yang gemetar. Beserta yang saya muliakan teman-teman dari Dompet Duafa, ada hadir di sini amil-amil ya, salah satu pekerjaan yang ada di Quran itu amil. Kemudian hadir pula di sini saya lihat dai-dai. Wabil khusus ada juga adik-adik di DV ya. Kemudian moderator kita yang tiap hari saya lihat selalu majelis ilmu bersama Abi Maulana. Kayak udah tawadhu deh sekarang. Beserta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Kalau ada yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau punya anak dikasih Allah anaknya soleh dan soleha. Kalau ada tukang kredit yang mau nagih lupa alamat rumahnya, kalau mati insya Allah masuk surga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang ingin masuk surga. Ya, ada orang bilang aku Pak Ustaz nggak mau masuk surga lah. Itu belum tentu di hatinya. Semua orang ingin masuk surga karena surga itu kenikmatan yang tiada tara. Bahkan cerita tentang surga Nabi aja ketika melihat tamsilannya luar biasa. Apa kata Nabi? Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Kalau cerita surga enggak usah kau bayang-bayangkan, kau enggak akan mampu membayangkannya. Kenapa? Karena dia belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetak di dalam hati, saking nikmatnya. Tapi Allah mengantarkan kita kepada kenikmatan itu sesuai dengan nalar manusia. Makanya ceritanya di surga itu ada taman-tamannya. Di surga itu ada sungai yang mengalir. Di surga itu ada buah-buahan. Di surga itu ada bidadarinya. Kenapa? Karena itu semua bisa kita terima sebagai manusia biasa. Betul? Jadi nanti jangan ada yang nanya, Ustaz, surga itu ada juga blok-bloknya. Gak usah boleh tanya sama aku pun gak tahu. Tapi memang Nabi SAW pernah bersabda, ini riwayat dari Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud. Ketika itu Nabi bersabda bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi 4 golongan ini kalau masuk kita salah satunya, berarti kita termasuk yang dirindukan surga. Apa itu? Yang pertama talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi kori kita yang habis Quran ini udah mantap nih. Kita yang masih pagi sore baca Quran, banyak-banyak baca Quran. Kata Nabi, afdhalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran.
Ada orang kadang-kadang baca Quran tuh paling pas mau Ramadan. Pas mau Ramadan bukanya Qurannya bersihkannya, akhirnya pas siap Ramadan ditutupnya balik, letak di lemari paling atas. Ditanya sama anaknya, "Ma, kenapa Quran letak di atas?" "Biar bisa lagi dipakai tahun depan, Ma." Ini kan lancip ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu yang Allah sudah siapkan untuk kalian surga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak ada keraguan padanya dengan Al-Quran, dan Al-Quran jadi petunjuk dalam hidupnya. Jadi kalau seandainya orang baca Quran, jadikan Quran petunjuk, itulah orang yang dirindukan surga. Kalau ada orang bertanya, kalau kayak gitu Pak Ustadz, orang pertama baca Quran, dia lisannya basah dengan Quran, itu duduk dia ngaji. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Rupanya dipanggil kerja lagi dia. Nanti gitu slow lagi dia, udah agak aturnya napasnya santai, ngaji lagi dia. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Gemar dia baca Quran, hatinya nggak tenang, Quran yang dibacanya. Orang sekarang kan beda, hati nggak tenang nanti. Kenapa nggak tenang? Karena ternyata ujian hidup banyak kali Pak Ustadz. Gaji pun nggak cukup, terus rupanya orang tua pun nuntut, mertua pun nuntut, terus udah siap itu galau waktu Pak Ustadz. Akhirnya koro-koro lah Pak Ustadz. Nah, ini bukan solusi yang baik. Sampai koro-koro kan cuma nyanyi. Baik kami, Merisa Somitu Samaya Meradi Banto Terasaya Merisa Somitu Samaya Meradi Banto Terasaya Adil Tirahingilum Kabi Khusi Kabi Hancur. Iya, larinya ke nyanyi. Makin tenang apa makin sedih? Galau. Makin galau. Ada orang udah 7 tahun pula dia pacaran, itu kan udah jelas salah. 7 tahun dia pacaran, dia jadi nyicil rumah. Rupanya sampai akhirnya apa kata calon istrinya, kayak bang, kayaknya aku tengok-tengok udah 7 tahun aku sama abang, masa depan abang suram. Gak ada naik kelas. Berarti aku kalau nikah sama abang, ya Allah bang, berarti kayak gini aja hidup kita. Kalau kayak gitu bang, ku terimalah lamaran orang lain. Dah galau. Kemana larinya? Boro sampai situ nanti. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Nah, ini nanti datang orang bilang, nyanyi kawan tuh terus ya. Ini biar nggak serius sekali. Ini tengok Bang Ajib udah mulai ngantuk deh. Ya. Jadi ternyata yang pertama kali yang dirindukan surga itu adalah orang yang basah lisannya dengan Al-Quran. Tapi ingat, tidak sekedar dibacanya, tapi Quran yang semakin hari dibacanya akan membuat dia semakin mengamalkannya. Banyak hari ini orang baca tapi tidak mengamalkan, banyak enggak? Padahal di Quran itu jelas kalau cerita aurat, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kau perlihatkan auratmu kepada orang lain kecuali yang Allah bolehkan untuk melihatnya. Pilih-pilih, ada gitu? Ada. Di Quran itu ada nggak cerita tentang warisan?
jelas pengaturannya. Kalau ada orang yang meninggal di antara kamu, kata Allah, Allah sudah berwasiat kemana bagi warisannya. Allah sudah syariatkan, kalau ada anakmu laki-laki, ada anakmu perempuan, maka bagian anak laki-lakimu 2 kali dibanding bagian anak perempuanmu. Tapi pertanyaan sekarang, ada nggak orang bagi warisan bagi rata? Ada. Asal meninggal bapak mama udah ada, aku paling tua ya, aku paling banyak. Nah, ini lancip ini. Mana ada ceritanya paling tua paling banyak? Bagi rata kita ya bagi rata. Boleh nggak bagi rata Pak Ustaz? Yang penting kami sepakat sama-sama. Tunggu dulu, tahu nggak dia bagian dia berapa? Bahkan kalau ulama fikih bilang bagi dulu, kalau dikasihnya dianggap sedekah. Tapi pertanyaannya hari ini, ternyata ada nggak kira-kira orang yang membaca ayat ini tapi dia tak bagi warisan sesuai ketentuan Allah? Ada. Kata Allah, kalau kau punya anak perempuan 1 orang, bagiannya setengah dari harta warisan. Anak perempuan tunggal, kasih semua warisan sama dia, boleh nggak? Kalau kau punya anak 2 perempuan atau lebih, 2/3 dari harta warisan. Datang awak, oh anakku perempuan 10, kalau cuma 2/3 sedikit kali, udah bagi rata aja. Ada nggak gitu? Orang yang meninggal dunia, kalau cerita warisan Allah bilang jangan kau tengok ke bawah, tengok ke atas. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kau kalau masih punya orang tuamu itu nanti bagiannya 1/6, bapakmu 1/6, mamamu 1/6 dari harta yang kau tinggalkan. Kalau kau punya anak, kalau kau nggak punya anak, mamamu 1/3. Kalau kau punya saudara 2 orang atau lebih, maka mamamu dapat 1/6 dari harta warisan. Dan itu pun ada dalam Al-Quran. Tapi banyak orang membaca tapi tidak menjalankan Quran sebagai amalan dalam hidup dan kehidupan. Makanya memang ta'lil Quran tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi dia juga bisa mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya. Ini saya ambil contoh lain begini. Ini yang perempuan pasti yang udah nikah pengen hamil. Gak mungkin yang belum nikah pengen hamil. Yang udah nikah pengen hamil ya. Udah hamil lagi nanti hamil tuh, aduh tobat, aduh sakit kali. Apalagi pas narik nafas melahirkan itu ya kan. Itu narik nafas melahirkan. Apa kata dia, bang gak ada otak gue cuma merokok aja, aku setengah mati bang, kata dia. Akhirnya dia bilang aku gak mau hamil lagi. Tapi besok hamil lagi. Ada gak cerita pendidikan bagi orang hamil dalam Al-Quran? Ada. Quran itu petunjuk, udah dinas, petunjuk manusia. Bagaimana ketika istri Imran hamil, apa yang dilakukannya? Bagaimana ketika Maryam hamil, apa yang dikerjakannya? Itu pun kisah ada dalam Quran. Tapi sedikit orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupannya. Ada cerita zakat. Ada cerita zakat di Quran. Aku Pak Ustaz kalau sedekah aku, kalau zakat malas karena zakat jadi wajib jadinya. Nah, ini kalau zaman zaman Abu Bakar ditembak deh. Ada orang ditanya, bang sawit abang berapa sekarang? Sawit aku banyak. Oh bang, kalau kayak gitu keluarkan zakatnya lah bang. Apa kata dia? Aku maling sawit udah banyak, jadi maling yang dimaling itu gua anggap zakat. Nah, lanjut kan? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama tentang Quran, bacalah Quran itu. Pak Ustaz udah siap baca, pahami sedikit-sedikit. Pak Ustaz udah paham, bisa hafalkan. Pak Ustaz udah hafal, tanamkan pada hati, yakini luar biasa. Sudah siap itu, amalkan. 4 tugas kita kepada Quran. Pertama, bacalah dia, pahami, yakini, amalkan. Kalau bisa hafal, hafalkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama ta'lil Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Ada pepatah mengatakan kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Betul nggak? Betul nggak? Ada orang yang hidupnya rajin sholat, bagus. Rajin ngaji, mantap. Rajin puasa, oke. Rajin sedekah, keren. Tiap tahun umroh, mantap lagi nih. Tapi mulutnya lancip, kata Nabi, neraka tempatnya. Makanya
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Muslim yang baik itu adalah orang lain terhindar dari kejahatan lidah dan tangannya. Kita ini kadang mulut kita untuk yang dekat aja gak bisa kita jaga, apalagi untuk yang jauh. Misalnya suami sama istri, istri sama suami, ini ada gak mulutnya yang lancing? Ada. Kau bang dari tadi aku bilang bang jagain anak. Kau tak apa-apa kau bang, ya anak aja gak bisa kau jagain. Dek aku, dek udah capek nih, dek capek apa kau, aku yang capek, mulutnya lancing. Ketawa-ketawa di belakang, berarti ini kena di hati. Ya, kadang kita, ucapan kita, jangankan untuk yang jauh, untuk yang dekat tak bisa kita jaga. Misalnya orang tua kita. Kata Allah, kalau untuk orang tua ini, wa kullahuma qawlan karima, berkatalah kau kepadanya dengan perkataan yang mulia. Gak cukup perkataan yang baik, harus mulia. Pak Ustaz, saya ngomong sama orang tua saya begini, aku gak pulang-pulang kampung nih Pak ya, karena banyak kali kegiatan itu, maklum nama aku sekarang orang sibuk. Itu sebenarnya yang dia bilang betul, tapi nyakapkannya gak mulia. Kenapa? Karena dia ada sedikit meninggi di hadapan mamanya. Saya pernah tuh ditelepon mama, dan kau tengok asih-asih khutbah di Medan aja kau ya. Pulang kau hari raya di sini 2 hari sebelum hari raya. Itu bisa aja aku bilang, mak udah terjadwal mak. Tapi apa yang aku bilang? Mak, oke mak, siap ditelepon mamanya aku, nanti langsung ku telepon panitia. Maksudnya apa? Biar ku batalkan mak yang untuk khotib itu. Yuk, kenapa dibatalkan? Ya orang tuh kan udah ngundang 3 tahun yang lalu mak. Jadi ku batalkanlah demi hari raya sama mak. Jangan mak, jangan. Nanti kau dimarahi sama orang itu, Allah pun marah. Gak apa-apa mak, yang penting hari raya sama mama. Pokoknya jangan ya nak ya, awas kau kalau pulang. Ada aku yang jancang. Jadi ada perkataan yang mulia. Coba ingati waktu kecilmu, 2 tahun kau disusukan, tengah malam waktu tidurmu selalu dilihat dan didengarkan. Jika engkau sedang menangis, kerja bunda pun ia tinggalkan, demi menimang anak yang manis, badannya lelah ia tahankan. Maka Allah atur kalimat kita di Quran, fala taqul lahuma uff, jangan kau katakan ah padanya, wala tanharhuma, jangan kau berkata kasar padanya, wa qul lahuma qaulan karima, tapi berkatalah kau kepadanya dengan perkataan yang mulia. Jadi Quran aja Allah mengatur ucapan kita. Jadi kalau begitu Pak Ustaz sama orang tua, jaga lisanmu. Kenapa? Bisa menjadikanmu anak durhaka di hadapan Allah. Istri sama suami, coba saya tanya dulu, istri-istri ini ada nggak yang lancip-lancip mulutnya sama suami? Ada? Jujur aja kalian jujur. Ada? Pak Ustaz, aku lancip mulutku sama suami. Coba saya tanya dulu, kira-kira hadis Nabi yang mengatakan cukup istri itu sholat wajib, puasa yang wajib, ya, patuh dia pada suaminya dalam hal yang baik, terbuka 8 pintu surga untuk dia. Berarti kliennya enak kali masuk surga. Kenapa perempuan banyak yang nggak masuk surga? Lancip sama lakinya, mana dapat itu? Tenang bang, nggak bawa istri bang. Padahal kalau bang bawa bisa tugas. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, istri yang paling baik itu adalah istri yang ketika suami memandangnya, suami senang kali. Tapi kalau suami jauh dia rindu kali. Ini kadang-kadang suami dekat istrinya pulang udah palak dia, cepat kali pun pulang. Kenapa? Lancip mulutnya. Jadi sama suami sama istri gitu juga. Kadang kita nih bang kalau udah marah mau ngusir. Kalau nggak tahan lagi kau sama aku, pergi kau sama teman malu, lancip juga. Kemudian sama tetangga, ada nggak kira-kira kita nggak rukun bertetangga? Ada? Gara-gara mulut, nyeritain orang jago kali. Nanti tetangga beli apa, beli mobil baru, aku yakin babi ngepet itu. Yakin aku nggak ada, nganggur lakinya nganggur. Itu tengok beli apa mobil babi ngepet itu, yakin nggak ada. Tengok lilin hidup di rumahnya. Gimana?
Nanti jumpa di sana, jumpa di gede, nyeritain orang. Gak ada lagi judul, nyeritain suami sendiri, ada gitu kan. Esok laki kok kayak mana laki kau? Aku laki aku sekarang parah, kali pelitnya alhamdulillah, aku nggak sama kayak dulu. Kenapa kayak gitu? Iya sekarang uang belanjanya ditanya ini kemarin kemana, ini kemana, pening aku kayak gitu nggak bisa aku. Yang satu lagi bilang kalau suamiku nggak gitu, loyal dia. Tapi suamiku orangnya kasar, aku baru dibijak-bijak. Yang satu lagi bilang suamiku nggak kasar, nggak pelit juga. Jadi kayak mana suamimu? Tapi kalau ngomong sakit kali hatiku. Kenapa bapak-bapakku pun dimakinya? Jadi bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang paling baik itu adalah orang yang menjaga lisannya. Luqman pernah waktu itu dipanggil sama majikannya. Luqman sini dulu. Ya Tuhan, kau sembelihkan dulu kambing itu. Ambil dari kambing itu mana yang terbaik darinya, kasih sama aku. Disembelihnya. Luqman ini kan ahli hikmah. Gitu disembelihnya, diambilnya lidah dan hatinya. Ini Tuhan. Luqman, itu kambing satu lagi, kau sembelih lagi. Kau ambil dari kambing itu mana yang paling buruk dan jelek, kasih sama aku. Gitu disembelihnya, diambilnya lidah dan hatinya. Apa kata majikannya? Luqman, kusuruh kau ambil yang paling baik dari kambing itu, kau ambil lidah dan hatinya. Kusuruh kau ambil yang paling buruk dari kambing itu, kau ambil lidah dan hatinya. Maksudmu apa? Kata Luqman, kita ini gampang masuk surga kalau lidah dan hati baik. Tapi ingat kita menulis tempat di neraka kalau lidah dan hati kita jelek. Makanya lidah ini jangan lancip-lancip. Kemudian apa lagi? Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Ini amalan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim ini levelnya tinggi. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Katalah, kujadikanlah Ibrahim sebagai kesayanganku. Kenapa Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kesayangan? Ibrahim ini paling suka dia bersedekah, paling suka ngasih orang makan, paling suka mengundang orang lapar, paling suka bantu orang yang sulit. Ini Ibrahim alaihis salam. Maka sebenarnya amil-amil ini yang suka buat orang yang nggak ada kerjaan jadi ada kerjaan, jadi bisa makan. Ini termasuk yang disayang oleh Allah. Tapi aku yang nyampaikan ke kalian pun ya disayang juga lah, karena aku yang bilang. Jadi ternyata apa? Nabi Ibrahim itu suka kali kasih makan. Siapapun tamunya dikasih makan. Gak ada tamu dicarinya tamu. Ayolah ke rumahku, yuk makan. Ada di rumahku makan tuh. Dia sembelih sendiri, dia hidang sendiri. Itu Nabi Ibrahim. Sampai satu waktu dikisahkan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu tidur di rumahnya, istrinya kan udah tua. Istrinya kan udah tua. Apa pada saat itu kata istrinya, bang kita istirahat ya bang ya, karena kita perjalanan udah jauh nih ya. Istirahat orang itu, tiba-tiba ada tamu nokok pintu rumahnya. Jam berapa? Tengah malam. Tok 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 tok, nggak pakai salam. Itu dibuka pintu, ditengok lain orangnya, pakai pakaian putih semuanya, rambut panjang. Apa kata dia? Oh ya udah, dek bangun dek, kita sembelih apa yuk binatang yang ternak yang di belakang. Kenapa? Ada tamu nih, disembelih, dimasak malam itu juga, dihidangkan sama Nabi Ibrahim. Keren nggak? Aku jam 12 kalian datang, aku buka pintu. Nabi Ibrahim dibukanya, dimasaknya, istrinya yang sudah tua giling bumbunya, udah siap tuh dihidangkan. Tiba-tiba tamu nggak mau makan. Apa pada saat itu kata tamunya? Kami ini bukan manusia. Umat terkejut dia. Kami ini malaikat utusan Allah kepada kaum Lut untuk mengabarkan kepadamu Ibrahim, istrimu ini akan punya anak. Padahal sudah tua sekali, dia akan punya anak. Anaknya namanya Ishak. Ishak nanti akan punya anak namanya Yakub. Itulah yang terjadi. Dia wanita tua, ditepuknya mukanya. Apa kata dia? Masa aku ini adalah orang yang udah tua kok bisa punya anak? Itulah kekuasaan Allah. Nenek-nenek punya anak, anaknya disebut Allah punya anak, nama anaknya pun disebut Allah. Ada nenek-nenek yang mau hamil, boleh hamalan anaknya. Kemudian
Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah kesayangan Allah. Kenapa? Karena sukanya memberi makan orang yang lapar. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan surga itu adalah manusia yang suka wasoimin fi syahri Ramadan, yang suka berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita ini kadang puasanya kan nggak semua, nggak full. Ada orang kadang puasa cuma makan yang ditahannya, ada orang cuma puasa kadang minum yang ditahannya. Puasa itu tidak begitu. Puasa itu adalah menahan nafsu dan lapar. Jagalah anggota badanmu agar tiada membatalkan. Sembahyanglah yang 5 waktu, janganlah kamu tinggalkan, karena sangat diwajibkan bagi semua umat Islam. Jadi puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi orang yang mampu puasa matanya, puasa telinganya, puasa anggota badannya, itulah yang menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Kita kalau di jalan bisa nengok aurat orang nggak? Mata kita bisa. Berguguran nggak pahala kita? Misalnya awak naik kereta, di depan awak datang perempuan, seksi, putih pula segini. Kalau segini kan short ini kan, short. Segini berarti short, dot, to, zo. Enakan pakok habis. Segini dia. Awak tengok dosa nggak? Dosa. Ada orang bilang tengokan pertama rezeki Ustaz dari Allah, itu sesat itu. Mana ada rezeki ya lah. Penglihatan pertama ketika kita mohon ampun istighfar, kita palingkan, Allah ampuni, maaf aduh, diampuni Allah, bukan rezeki. Tapi kadang-kadang kita nengoknya kan nggak sekali bang. Astagfirullah. Dosa. Orang yang mampu menjaga pandangannya, menjaga mulutnya, menjaga pendengarannya, insya Allah akan menjadi orang yang dirindukan surga. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab.